Kuasa hukum keluarga curiga ada pelaku lain terlibat pembunuhan Juwita. Menikmati waktu berlibur di Kebun Raya Balikpapan. Bantai aman 4-1 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel edisi Rabu 9 April 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki beragam sajian berita menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pertama di Kompas Kalsel pagi ini saudara, pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Juwita oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut terus dilakukan Denpomal Banjarmasin. Kuasa hukum keluarga Juwita curiga ada pelaku lain terlibat. Penyidik Denpomal Banjarmasin kembali memanggil keluarga Juwita, jurnalis media online asal Banjarbaru, untuk memperkuat keterangan saksi dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan Jomran, seorang oknum anggota TNI AL. Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Fajri menyebut penyidik Denpomal melontarkan 31 pertanyaan kepada Satria, kakak kedua Juwita. Dalam pemeriksaan itu, diserahkan pula video dengan durasi 5 detik yang menampilkan pelaku sedang berganti baju. Direkam langsung oleh Juwita setelah mengalami pemerkosaan beberapa bulan sebelum dibunuh. Kuasa hukum meyakini ini adalah pembunuhan berencana. Salah satu buktinya adalah pemesanan tiket pesawat menggunakan identitas orang lain, serta upaya menghilangkan sidik jari dengan membersihkan barang bukti menggunakan air mineral. Upaya ini diduga untuk mengaburkan fakta, seolah-olah Juwita meninggal karena kecelakaan tunggal. Berkaitan dengan pelaku ini ada berapa orang, poin intinya adalah pada saat nanti dites DNA. Di tes DNA itu ternyata hasilnya lebih dari satu orang yang cairan tersebut, berarti dari penyidik nanti harus mengembangkan dalam proses penyelidikan lanjutan seperti itu. Ini milik siapa? Ya cara memaksanya bagaimana? Ya harus dipaksa kepada tersangka. Kalau itu otomatis lebih dari satu orang kan harus dipaksa kepada tersangka. Jadi poinnya secara ilmiah melalui tes DNA sperma itu. Kuasa hukum korban juga menyebut potensi adanya pelaku lain selain tersangka utama, Jomran, serta telah mengambil sampel DNA sperma pada korban untuk diperiksa. Arpawi, Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai libur Lebaran, aparatur sipil negara atau ASN di Kota Banjarbaru kembali masuk kerja Selasa kemarin. Namun di hari pertama kerja, masih ada ASN yang absen. Usai libur Hari Raya Idul Fitri, ASN di Kota Banjarbaru kembali masuk kerja pada Selasa pagi. Di hari pertama kerja masih ada ASN yang absen. Penjabat Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nur Yaumil mengatakan masih ada ASN yang memperpanjang cuti karena umroh. Ada ASN yang hadir, ada ASN yang mungkin mengajukan cuti ya. Nah, mereka mengajukan cuti itu karena misalnya bertepatan dengan umroh. Nah itu tentu kita tidak kawan dengan menghalangi itu. Karena umroh ini kan cuti dengan alasan tertentu ya lah. Meski tak ada sidak, pemantauan dilakukan kepada setiap kepala SKPD kepada pegawainya yang tidak hadir. Tapi yang tidak ada alasan sama sekali, maka akan kita tindak. Tindakannya seperti apa tuh? Tindakan sesuai dengan mekanisme kepegawaian kita, ada teguran tertulis, nanti ada peringatan dan sebagainya. Pihaknya juga menegaskan, jika terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa alasan, akan diberikan teguran tertulis. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 7 April lalu.
Tercatat lebih dari 12.000 penumpang datang dan berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur pada puncak arus mudik. Perkiraan puncak arus mudik pada 7 April lalu, penumpang Bandara Syamsuddin Nur mencapai 12.300 dengan total 82 penerbangan. Sementara pada 6 April, tercatat terdapat 85 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 12.900. Saat hari biasa, jumlah Bandara Syamsuddin Nur hanya melayani sekitar 9.000 penumpang yang datang dan berangkat. Luasan di kita ini 77.000 meter persegi ini untuk menghandle sekitar 7 juta penumpang per tahun. Pada 2024 kemarin, kita masih di angka 3,1 juta penumpang. Artinya secara space belum sampai dengan 50%-nya. Seorang pemudik asal Kabupaten Tapin yang pergi ke Semarang mengaku memilih mudik setelah Lebaran untuk menghindari penumpukan penumpang dan macet saat di perjalanan. Jam 11.35 kan. Sengaja habis Lebaran, biar kada ribet kayak. Sudah dipersiapkan lagi awal puasa. Memang rencananya kayak gitu, Bu? Sampai kapan, Bu, rencananya? Rencananya tanggal 12 baru pulang. Meski peningkatan jumlah penumpang cukup signifikan, tidak ada penanganan khusus karena luasan bandara yang masih memadai. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah komoditas pangan di Pasar Kindai Limpuar, Kabupaten Banjar, mengalami penurunan harga usai Lebaran. Stok yang melimpah jadi salah satu penyebabnya. Namun, pedagang mengaku daya beli masyarakat masih rendah. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kindai Limpuar, Kabupaten Banjar, berangsur turun. Pedagang bilang, cabai rawit yang sebelumnya dijual seharga Rp120.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 saja. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas sayur mayur, seperti kol yang turun dari Rp20.000 menjadi Rp12.000, dan tomat dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, telur ayam ras yang sebelumnya tembus Rp31.000, kini juga turun menjadi Rp29.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi akibat stok yang melimpah setelah Lebaran, namun daya beli masyarakat masih belum meningkat. Mulai hari raya Bang tuh. Seminggu Hari yang lalu dah nih. Nih turun barang nih. Apa saja yang turunnya? Ini lombok semua. Kol mencapai 12.000. Nah, Bang. Tapi dengan penurunan ini masyarakat ramai membeli atau gimana? Ada juga, kadang-kadang ada duitnya juga membeli. Turunnya harga komoditas pangan diakui warga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Warga bilang selisih harga yang sebelumnya tinggi kini bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya. Kalau harga mendekati puasa sama Lebaran itu mahal, barang-barangnya pun terkadang kosong, kalau ini sudah normal kembali. Alhamdulillah. Warga berharap harga bahan pokok di pasar bisa tetap stabil tanpa kenaikan drastis. Pemerintah pun diminta terus mengawasi pergerakan harga agar masyarakat tidak semakin terbebani. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pangdam 6 Lawarman memantau panen raya di Desa Pancakarya, Kabupaten Barito Kuala. Modernisasi pertanian dinilai jadi kunci Kalimantan Selatan agar dapat meraih target 3 kali panen setahun dan pertahankan swasembada pangan. Modernisasi pertanian jadi hal penting yang diungkapkan Pangdam 6 Lawarman saat menghadiri panen raya di Desa Pancakarya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Senin siang. Sebab melalui pola kerja yang modern, produktivitas petani Kalsel dapat meningkat karena waktu pengerjaan seperti panen yang lebih cepat. Untuk itu, TNI dan Kementerian Pertanian akan mendorong dan mendampingi petani untuk merubah mindset dan memanfaatkan peralatan tani yang lebih modern dan efektif. Pak Kadis, Pak Kang Yang. Supaya memang petani-petani kita ini dan Bu Tani lebih modern
Sehingga yang tadi disampaikan mungkin setahun sekali 2 kali panen, itu bisa lebih banyak panennya. Bahkan bisa 3 kali minimal tadi ditargetkan. Dan kita tadi saksikan, panennya itu cuman sebentar saja itu, dengan alat sindan yang sudah ada, sehingga memang petani-petani kita memang harus mindsetnya dimodernisasi. Kini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengemban target 3 kali panen dalam setahun berdasarkan instruksi Presiden dan Menteri Pertanian. Dengan target produksi gabah 3 juta ton melalui bantuan optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat. Tahun ini itu sudah ada 1 juta lebih hasil panen kita ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau kita optimalisasi lahan yang ada ini, sehingga harapan kita lebih baik. Bukan tanpa sebab, modernisasi pertanian juga diperuntukkan agar jumlah petani milenial semakin meningkat. Terlebih saat ini, gabah juga siap diserap Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram. Petani milenial sangat bangga, senang ya kan? Karena dengan adanya Alsintan ini, bagi saya pribadi bisa mendongkrak sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, hasil dari produktivitas itu, Pak. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai harus memastikan penunjang lainnya, seperti peningkatan jalur pertanian dan arus perairan yaitu sungai sebagai irigasi. Jalur tadi tersebut, di sini yang kita lihat nanti tolong di kamera, harus ini dilanjutkan di Puncak. Karena arus ini memang harus diteruskan ke Sungai Marikutama. Kalau tidak, di kemudian hari ini Kalsel jadi satu dari 14 provinsi yang melaksanakan panen raya serempak kali ini, di mana Kalsel urutan ke-11 produksi padi terbanyak di Indonesia dan berkontribusi dalam swasembada pangan nasional. Dan tahun ini hasil panen padi Kalsel telah mencapai 979.359 ton gabah kering giling, meningkat 11,86% dari tahun sebelumnya. Syamsul Alam, Kompas TV, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Menikmati waktu berlibur di Kebun Raya Balikpapan. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Petugas gabungan Posko Pengamanan Pelabuhan Semayang Balikpapan sita ratusan senjata tajam yang ditemukan dari barang bawaan penumpang kapal. Petugas gabungan Posko Pengamanan Terpadu Pelabuhan Semayang Balikpapan amankan ratusan senjata tajam berbagai jenis dan ukuran. Senjata tajam yang diamankan disita dari pemudik yang berangkat atau yang tiba di Pelabuhan Semayang. Senjata tajam yang disita merupakan alat berkebun. Posko terpadu mengamankan barang-barang terlarang sajam. Nah, ini didapat dari saat penumpang embarkasi dan debarkasi. Penyitaan senjata tajam untuk antisipasi tindak kriminal di atas kapal saat berlayar. Senjata tajam yang disita bisa diambil kembali saat penumpang kembali tiba di Balikpapan atau ada pihak keluarga yang mengambil. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan mengontrol populasi kucing untuk pencegahan penyebaran rabies. Sterilisasi kucing peliharaan maupun kucing liar dilakukan bekerja sama dengan sejumlah komunitas pecinta kucing. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan melakukan sterilisasi kucing liar bekerja sama dengan sejumlah komunitas pecinta kucing. Proses sterilisasi dilakukan di unit pelayanan klinik hewan milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Balikpapan. Kucing liar yang dibawa oleh komunitas pecinta kucing ini selanjutnya dilakukan steril dan kebiri, serta disuntik rabies sebagai upaya menekan populasi kucing liar di Kota Balikpapan dan upaya menekan penyakit rabies.
Pada tahun 2023 ada 2 kasus rabies pada kucing, dan di tahun 2024 ada 1 kasus rabies pada hewan anjing. Kalau penyakit rabies ini untuk pembebasannya perlu waktu yang lama dan bukan hanya dukungan dari Kota Balikpapan aja, tetapi dari provinsi juga. Secara status kita masih daerah endemis rabies, belum bebas rabies di kita. Setelah pulih, kucing liar akan dikembalikan ke lokasi awal saat kucing ini ditangkap, seperti di pasar, taman, dan ke pemukiman warga. Tak hanya kucing liar, kucing peliharaan juga ada yang ikut program steril. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, petugas damkar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, membantu warga untuk mengambil drone yang tersangkut di pohon. Drone berhasil diselamatkan dan dikembalikan pada pemiliknya. Petugas damkar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini sibuk mendapat berbagai aduan dari warga yang meminta bantuan. Meski tugas utama damkar memadamkan api saat kebakaran, namun damkar kini juga kerap diminta warga membantu melakukan berbagai hal. Kali ini petugas damkar diminta warga untuk mengambil drone yang tersangkut di pohon saat warga tadi sedang berwisata di Pulau Kumala, Tenggarong. Dengan sigap petugas datang lalu memanjat untuk mengambil drone tersebut. Ya, untuk damkar Tenggarong responnya sangat cepat. Begitu saya hubungi langsung OTW ke sini dan drone saya selamat, guys. Terima kasih. Kecamatan Kutai Kartanegara baru saja berhasil mengevakuasi drone yang tersangkut di atas pohon di kawasan Pulau Kumala, Tenggarong, Kalimantan Timur. Menurut kronologis dari pelapor, bahwasanya drone sempat berputar-putar di atas hingga terjatuh di atas pohon yang kisaran tingginya 15 meter. Alhasil, petugas pun akhirnya dapat mengambil drone yang tersangkut dan mengembalikan kepada pemilik yang tentunya menerima dengan gembira. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berita selanjutnya, Saudara, momen libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke Kebun Raya Balikpapan. Tak hanya sekedar untuk melihat kekayaan flora, namun juga untuk memberikan edukasi kepada anak saat libur sekolah. Kebun Raya Balikpapan menjadi salah satu lokasi wisata yang dipilih warga untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Adanya sejumlah koridor baru untuk kunjungan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang. Seperti konservasi Taman Anggrek yang pertama di Kalimantan, juga ada koridor Kantong Semar yang dihadirkan melengkapi wisata tematik, taman tanaman bangkai, hingga konservasi tumbuhan kayu hutan tropis Kalimantan. Salah seorang pengunjung asal Kabupaten Pasir, Yusnani, mengatakan sengaja datang ke Kebun Raya Balikpapan untuk melihat langsung koleksi anggrek di Orchidarium yang baru diresmikan. Kedatangannya ini untuk menjawab rasa penasarannya dan kecintaannya terhadap anggrek setelah melihat dari media sosial. Alhamdulillah sih, kita nggak perlu jauh-jauh ke Bogor, ke Malang. Saya aslinya Malang, jadi dari kecil memang suka pelihara anggrek. Jadi alhamdulillah sih di Balikpapan sudah ada Kebun Raya Balikpapan, terutama saya suka anggreknya tentunya. Momen libur sekolah juga menjadi alasan pengunjung mengajak anak ke kebun raya untuk mendapatkan edukasi kekayaan fauna Kalimantan. Ya, tujuan utamanya itu untuk edukasi buat anak soal-soal lingkungan ya Pak ya. Terutama tadi kunjungi anggrek, kemudian nanti kita lihat habitat-habitatnya di sini kayak gimana Pak gitu. Libur Lebaran tahun ini jumlah pengunjung di Kebun Raya Balikpapan meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana ya mereka menikmati beberapa tempat wisata yang ada di sini. Salah satunya itu area bermain yang sudah kami siapkan waktu sebelum Lebaran, dan saat ini ada beberapa koridor area tempat selfie foto dan sebagainya. Salah satunya adalah Taman Nepenthes. Ini ya Mas Mika. Ini ada Taman Nepenthes. Beberapa tanaman di sini adalah tanaman kantong semar. Kurang lebih ada 15 jenis tanaman kantong semarnya. Di lokasi wisata ini juga memiliki area bermain untuk anak agar semakin betah berada di kebun raya. Kebun Raya Balikpapan bisa menjadi alternatif pilihan lokasi berlibur selain mengunjungi wisata pantai yang sudah lebih dulu banyak dikenal wisatawan. Yanuari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Saudara, rangkaian informasi tadi mengakhiri Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.